Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ke-7 ayat 172. Di sana Allah mengingatkan kepada kita semua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari punggung atau sulbi, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya, betul, kami menjadi saksi, supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami orang-orang yang lalai tidak diberi peringatan tentang hal ini. Di ayat ini, kalau betul-betul dihayati, ditafakuri secara jernih, tentu kita merasakan terkejut dengan ayat ini. Karena ini ayat menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu pada segenap manusia yang ada di dunia ini. Sebagaimana firman Allah, manusia yang ada di dunia ini semuanya sudah dipersaksikan dahulu kepada Allah sebelum manusia lahir ke bumi ini. Dipersaksikannya waktu di dalam rahim ibunya. Menurut keterangan hadis Bukhari di kitab Hadis Bukhari bab kejadian makhluk, di sana berbunyi di halaman 733 ayat 9, Rasulullah telah menerangkan dipersaksikannya di alam arwah di waktu kandungan berumur 4 bulan di kandungan ibunya. Menurut firman Allah tadi, maksudnya supaya di hari kiamat jangan lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut ayat ini, kita semua sebagai manusia jangan leha-leha atau jangan hidup terlena, karena kita diamat-amati supaya jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Dengan hati yang jujur, jangan mendustai diri sendiri, sebagaimana keterangan dari Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya berbunyi, istafti qalbaka wa in aftauka, yang artinya tanyalah hatimu dan tanyalah hatimu walau orang lain memberi fatwa. Disinilah kita harus jeli untuk mentafakuri ayat-ayat yang bersangkutan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ayat ini memberi perangsang pada kita masing-masing supaya hati kita ini jangan ketiduran, sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini, lupa pada tugas hidup kita selaku hamba Allah yang tidak boleh dilupakan. Yang tidak boleh dilupakan yaitu menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Dalam ayat tadi di atas, Allah telah memberi peringatan kepada kita semuanya. Kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Di sini, kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri. Karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya, ingat kepada nama Tuhannya. Tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya yang diberi nama Tuhan atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pertanyaannya seperti ini? Karena banyak sekali orang yang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama, kita harus memakai pikiran yang mendalam. Yang kedua, kita harus pakum bidawahir.
Yang ketiga, kita harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati yang bainahum, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti ini. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita, akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semuanya. Karena ayat di atas tadi, Tuhan mengamat-ngamati, jangan sampai lupa kepadanya. Juga banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita jangan sampai lupa kepada Tuhan. Contohnya di dalam surat ke-33 ayat 41, Tuhan telah memberi perintah sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya ingat. Kalau ayat ini dikaji, ditafakuri secara mendalam, pasti tidak akan terpanggil secara spontan. Kita akan mengusahakan supaya kita terus ingat kepada Tuhan. Bahkan ada lagi keterangan yang mengingatkan, ingat kepada Tuhan harus fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Ingatnya kepada Tuhan itu harus sebing bilangan nafas dan kedipan mata. Apalagi keterangan di dalam surat ke-7 ayat 205. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu. Sebutkan nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Hadirin, sahabat tilawah semesta semuanya, silahkan bersolawatlah di komentar agar kita semua selalu terhubung dengan Nur Muhammad dan Hakikat Muhammad. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, fadhkur di sini dengan arti ingat. Ingat itu pekerjaan hati. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan bukan pekerjaan lisan, tapi pekerjaan hati. Bisa ingat kalau ada pemberian dari dua panca indera, ialah dari telinga dan mata. Kalau tidak ada pemberian dari dua panca indera itu, tidak akan ada di dalam hati. Cobalah kita rasakan. Bisa ingat pada yang kamu belum ketahui, itu tidak mungkin. Tapi awas, menafsirkan pendengaran dan penglihatan di sini bukan pendengaran atau penglihatan su'aul basiroh, tapi di sini adalah pendengaran atau penglihatan ainul basiroh dan hakul basiroh. Karena kalau penglihatan su'aul basiroh cuma bisa mendengar dan melihat apa yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pepohonan, hewan, dan sebagainya yang sama-sama kita lihat. Bukan itu maksudnya. Sebagaimana yang sama-sama kita lihat, yang untuk kita mencapai derajat tingkat ainul basiro dan hakul basiro adalah cuma orang-orang tertentu saja. Ini cuma mengingatkan supaya jangan menafsirkan kepada pendengaran atau penglihatan su'aul basiro. Disinilah kita harus hati-hati, jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jadi harus diteliti dan ditafakuri yang lebih mendalam terlebih dahulu, supaya jangan ada perselisihan paham di antara kita umat Islam. Untuk ingat dengan sebenarnya kepada Tuhan, kita harus suluk terlebih dahulu, mendaki kepada guru antuk pituduh yang benar-benar ahli di bidang ini. Kenapa? Karena sebabnya tidak semua kiai, ajengan, ustadz yang bisa untuk hal ini. Dengan sangat pentingnya untuk mengingat Tuhan, kita harus berusaha sekuat mungkin
Karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, itu tidak bisa menghisab kepadanya. Sebagaimana firman Allah di surat ke-7 ayat 173 surat Al-A'raf, di sana Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Yang artinya, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat terlebih dahulu? Nah itu sahabatku, ini cuma mengingatkan. Semoga dengan adanya video ini kita semua bisa kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala dan diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Semoga kita semua dirahmati Allah. Salam tilawah semesta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.